Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yuslia Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Menindaklanjuti beredarnya 279 juta data warga negara Indonesia yang bocor dan diperjualbelikan di dunia maya, pimpinan DPR RI mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan mengidentifikasi pelaku peretasan data tersebut. Data yang seharusnya terjamin kerahasiaannya tidak boleh jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, isu kebocoran data yang diperjualbelikan di media sosial harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Apabila hal tersebut terbukti benar, Dasko menyayangkan lemahnya keamanan kerahasiaan data hingga berpotensi disalahgunakan. Soal isu di media sosial ada kebocoran data atau yang menjual data sebanyak 279 juta, itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau memang itu betul, kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, untuk itu DPR RI meminta pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. Sufmi Dasko juga menegaskan agar pihak penegak hukum melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina bisa berkembang lebih besar dan lebih efisien dalam menjalankan proses bisnis seiring adanya restrukturisasi perusahaan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Sondang Tampu Bolon mengungkapkan, dengan restrukturisasi Pertamina diharapkan mampu menjalankan cost efisiensi yang lebih baik. Secara kualitatif, restrukturisasi ini bisa dipahami, namun secara kuantitatif belum tergambar jelas terkait proyeksi target yang akan dicapai. Yang namanya restrukturisasi kalau tidak memberikan value creation yang signifikan, untuk apa dilakukan? Value creation-nya tentu saja yang pertama adalah harus memberikan satu pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga lebih bermanfaat bagi saat ini apalagi di era pandemi COVID-19. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah korporasi Pertamina selama untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Restrukturisasi Pertamina yang berjalan selama 10 bulan ini sudah sebagaimana mestinya, dengan adanya keuntungan yang diperoleh Pertamina di tahun 2020, serta biaya produksi yang menurun. Restrukturisasi holding dan subholding ini berjalan on the track. Tapi tentu ke depan harus tetap kita lakukan evaluasi supaya harus jadi lebih baik lagi. Dan juga kita pastikan jangan sampai restrukturisasi ini melanggar undang-undang. PT Pertamina telah memangkas 115 dari 127 anak perusahaan sejak melakukan restrukturisasi pada Juli 2020. Alfat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI menyayangkan masih terjadinya masalah dalam pendistribusian gas bersubsidi. Pemerintah diminta serius melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penyaluran gas bersubsidi. Anggota Komisi 7 DPR RI menyayangkan masih terjadinya masalah dalam pendistribusian gas bersubsidi. Pemerintah diminta serius melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penyaluran gas bersubsidi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Bambang Patijaya menilai, pemerintah hanya menghimpun data, namun lemah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap gas bersubsidi. Kementerian ESDM harus melibatkan peran Pemda dan Hiswana Migas untuk memperbaiki masalah gas bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu bisa juga melibatkan Bank BUMN untuk lebih mengefektifkan program subsidi gas LPG. Dalam hal ini mencetak semacam kartu edisi, semacam kartu konsumen, peserta daripada namanya LPG subsidi tersebut, itu juga sudah by name by address, mereka beli kartu itu, mereka isi uang di situ, sehingga kemudian setiap kali mereka mau ambil, mereka tinggal tap pada alat edisi di agen yang dimaksud. Tidak jauh berbeda,
Anggota Komisi 7 DPR RI Arkanata Akram menyoroti persoalan gas bersubsidi, salah satunya di Kalimantan Utara. Pemerintah diminta menambah kuota gas bersubsidi karena masyarakat di daerah, terutama daerah 3T, sangat membutuhkan dan sering terjadi kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi. Apakah hanya di tempat-tempat yang ramai penduduk, yang padat penduduk, ataukah sebenarnya masyarakat yang memang pada kenyataannya sangat tersebar di Kalimantan Utara juga akan sampai. Karena sampai hari ini kelangkaan gas LPG 3 kg itu tetap terjadi. Sementara itu, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg mulai tahun 2022, di mana harganya akan mengikuti mekanisme harga LPG non-subsidi. Oki dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari anggota Komisi 4 DPR RI menghimbau food estate perlu dievaluasi setelah jeda berikut. Anggota Komisi 4 DPR RI menghimbau Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan segera melaporkan hasil pelaksanaan program Food Estate untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Anggota Komisi 4 DPR RI menghimbau Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan segera melaporkan hasil pelaksanaan program Food Estate untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Rizky Aprilia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pangan, program Food Estate seharusnya menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan atau KSPP. Pasalnya, program Food Estate merupakan amanah undang-undang untuk mewujudkan ketersediaan pangan di dalam negeri. Evaluasi juga menjadi catatan yang sangat penting untuk mengetahui relevansi terhadap turunnya peringkat Indonesia pada Indeks Ketahanan Pangan Global. Sebenarnya hampir mayoritas Komisi 4 dari awal mempertanyakan masalah food estate. Ya, nomenklatur food estate ini bukan kita tidak setuju, tetapi apakah itu sudah diamanahkan dalam bentuk undang-undang atau payung hukumnya apa. Makanya kami berharap mitra kami di Komisi 4 terutama Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian itu menyampaikan, pakailah istilah yang memang sudah diamanahkan undang-undang. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia juga menyoroti anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah terhadap program Food Estate terhadap tingkat keberhasilannya. Apakah dari anggaran yang dikeluarkan itu worth it dengan yang sudah disampaikan, yang sudah teraplikasi? Ya, mungkin pihak kementerian yang harus menyampaikan dan melaporkan sejujur-jujurnya kepada Bapak Presiden. Saya memohon mitra ini untuk melakukan laporan yang sejujur-jujurnya. Apakah ini tingkat keberhasilannya di atas 50% atau tidak? Kan begitu. Lokasi awal pengembangan KSPP diarahkan di 5 lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Vinita dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sudah on the track dan perlu dilanjutkan, terutama yang terkait sektor UMKM sehingga roda perekonomian di dalam negeri terus berputar. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sudah on the track dan perlu dilanjutkan, terutama yang terkait sektor UMKM, sehingga roda perekonomian di dalam negeri terus berputar. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Muhtarudin mengungkapkan perekonomian Indonesia mulai membaik, terlihat dari berkurangnya defisit produk domestik bruto atau PDB dan penyaluran program PEN sejauh ini sesuai target. Komisi 6 DPR RI akan ikut mengawal penyaluran program PEN bagi mitra terkait mengingat serapan program PEN baru mencapai 20% dari pagu awal. Artinya ada tren perbaikan daripada pertumbuhan ekonomi kita, ya. Nah, perbaikan pertumbuhan ekonomi ini, ya, adalah kontribusi daripada program PEN yang sudah benar, sudah tepat. Jadi sudah on the track ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mendukung sektor UMKM menjadi salah satu prioritas target pemulihan ekonomi karena UMKM lebih cepat pulih dibanding industri besar yang memerlukan waktu untuk bangkit. Yang paling cepat bergerak itu, yang lebih fleksibel untuk bergerak adalah UMKM. Beda dengan sektor industri besar, kan perlu power, perlu waktu dan lain untuk recovery. UMKM
begitu dikasih stimulus, dikasih kebijakan, dia langsung bergerak. Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp112,84 triliun kepada lebih dari 30 juta UMKM. Nur Fuad dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut baik kerjasama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas dalam memfasilitasi rumah untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga bisa memiliki hunian yang nyaman serta akses yang mudah dijangkau. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut baik kerjasama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas dalam memfasilitasi rumah untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI hingga bisa memiliki hunian yang nyaman serta akses yang mudah dijangkau. Ditemui usai penandatanganan perjanjian kerjasama, Indra Iskandar mengatakan, kerjasama ini merupakan wujud kepedulian Sekjen DPR RI kepada pegawainya yang belum memiliki hunian dengan harga terjangkau. Indra berharap kerjasama ini bisa diimplementasikan secepat mungkin. Banyak pegawai kita yang saat ini rumahnya jauh, tidak punya, itu pun masih kontrak, masih kos. Kedepannya bisa memiliki rumah sendiri. Dan saya sudah lihat mock-up perumahan Perumnas di daerah Parung Panjang tersebut, infrastrukturnya sangat baik, kualitas rumahnya sangat baik. Direktur Pemasaran Perumnas Tambok Setiawati menyambut baik kerjasama ini. Hal ini nantinya para pegawai baik yang ASN maupun yang non-ASN dapat memiliki fasilitas perumahan semesta paraya yang berada di daerah Bogor dengan harga yang terjangkau dan dengan skema pembiayaan yang mudah. Ke seluruh masyarakat ya, untuk mendapatkan perumahan yang berkualitas. Dan tentu juga selain kualitas rumah, tapi kualitas hidup juga ya. Karena ini apalagi lokasinya Sekjen DPR ini tinggal dari stasiun Palmerah sampai ke perumahan kami, langsung dekat sekali dan langsung di cuma 35 menit sampai di stasiun Parung Panjang saat ini. Tapi ke depan kami akan membuat stasiun langsung di lokasi perumahan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menjajaki kelayakan RSUD Berkah di Kabupaten Pandeglang, Banten sebagai rumah sakit provider dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Utama atau Jamkestama. Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT DPR RI menjajaki kelayakan RSUD Berkah di Kabupaten Pandeglang, Banten sebagai rumah sakit provider dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Utama atau Jamkestama. Ditemui pada kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menilai fasilitas yang dimiliki RSUD Berkah sudah cukup baik dan layak untuk memberikan pelayanan kepada peserta Jamkestama. Dimyati mengungkapkan RSUD Berkah saat ini merupakan pusat rujukan di Kabupaten Pandeglang bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Satu pintu atau memang berbeda pintu, dan ternyata Pandeglang kesiapannya sudah siap. Maka kita berharap karena di Pandeglang ini ada Pandeglang Lebak ini ada 6 anggota DPR, ya kita berharap ada kerjasama. Jadi dengan Jasindo, RSUD Berkah dengan Jasindo. Nah ini yang kita akan bangun karena rumah sakit daerah yang di Dapil sini yang baik adalah ya RSUD Berkah ini. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Indah Kurnia mengatakan, kualitas sebuah rumah sakit tidak hanya terbatas pada fasilitas alat kesehatan yang memadai, tetapi juga sumber daya manusia yang berkompeten dan melayani dengan baik. Itu juga penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana diisi dengan SDM-SDM yang siap untuk memberikan layanan yang terbaik. Mengingat kalau orang sakit itu kebutuhannya ketemu dengan tenaga medis yang bisa memberikan sedikit ketenangan. Orang sakit kan panik. Secara psikologi kan terganggu karena sakit. Dari Banten, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait plat nomor polisi yang diperuntukkan khusus bagi seluruh anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, DPR RI berinisiatif membuat kebijakan plat mobil khusus tersebut untuk memantau anggota dewan saat berkendara serta mengetahui identitasnya dengan baik saat di Senayan. Terkait plat nomor polisi yang diperuntukkan khusus bagi seluruh anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, DPR berinisiatif membuat kebijakan plat mobil khusus tersebut untuk memantau anggota dewan saat berkendara, serta mengetahui identitasnya dengan baik saat di Senayan. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, plat nomor polisi DPR RI tersebut merupakan produk dari Mahkamah Kehormatan Dewan dengan peraturan kesekjenan yang disertai surat resmi dari Polri. DPR juga yang mau memakai plat itu ada tempat sendiri dan juga lewat jalur sendiri, sehingga lebih memudahkan pemantauan itu aja. Dan syarat dari plat khusus itu adalah juga harus mempunyai plat yang sudah membayar pajak, plat biasa gitu, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, selama ini DPR menerima banyak laporan soal pelanggaran lalu lintas yang diduga dilakukan oleh kendaraan milik anggota DPR RI. Untuk itu menurutnya, hal ini justru dapat dibuktikan dengan identitas dari institusi dengan keterangan nomor anggota, sehingga mudah dikenali jika ada pelanggaran dan segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, sehingga masyarakat juga dapat ikut serta dalam pengawasannya. Produk MKD ini kemudian dibikin peraturan sekjen dan dikoordinasikan dengan kepolisian dan sudah mendapat PR dari Kapolri untuk disosialisasikan ke Polda-Polda. Tapi memang mungkin sosialisasi belum merata, karena juga yang pakai kan nggak banyak, sedikit, karena anggota DPR nggak banyak. Ya sebenarnya juga selain keselamatan ya untuk pemantauan dari MKD gitu. Ya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.